Jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng, dan like. Terima kasih. Assalamualaikum anak-anak murid Miss. Waalaikumsalam, Miss. Waalaikumsalam Miss. Hari ini kita belajar tema 4, kewajiban dan hakku, subtema 1. Sebelumnya kita mulai dengan lafaz basmalah. Kita absen ya. Gibran, Hadir, Miss. Vanessa, hadir Miss. Surya, Hadir, Miss. Oke, kita mulai ya pelajarannya. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Hak artinya sesuatu yang harus kita terima. Gitu, Miss. Contohnya gimana, Miss? Kewajiban contohnya yaitu di rumah, membantu orang tua. Haknya yaitu mendapatkan pujian dan kasih sayang. Miss, nanti saya pulang bantu Mama biar nanti dapat kasih sayang Mama. Mantap Bang Gibran. Baiklah, kita simak penjelasan Miss ini yuk. Diperhatikan dengan baik-baik ya. Jangan ada yang bermain dan jangan ada yang ribut, oke? Oke, Miss. Oke, Miss. Oke, Miss. Halo, assalamualaikum anak-anak murid Miss. Apa kabarnya? Tetap sehat ya. Jaga kesehatan, cuci tangan setiap saat. Jangan lupa pakai masker setiap saat, setiap keluar rumah. Jangan kemana-mana ya. Oke, hari ini sebelum kita belajar, kita mulai dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang kita belajar tentang tema 4, yaitu subtema 1. Oke, kita mulai belajarnya ya. Perhatikan layar Miss ini ya. Sekarang kita belajar tentang tema 4. Sebentar ya. Ini diperhatikan, diambil buku catatannya. Kalau bisa dicatat karena nanti ada mencatat kita, dan ada juga latihan yang nanti Miss berikan. Oke, kita mulai seperti ini ya. Kita mulai bentar. Oke, sebentar. Oke, ini materi kita yaitu kewajiban dan hakku. Ini Miss jelaskan satu persatu. Nanti ada nyanyinya loh. Nanti kita nyanyi, diikutin ya. Miss nyanyi dulu, nanti kalian ikutin. Oke, kita mulai. Sebentar, ini
Ya. Kewajiban dan hakku tema 4. Kita belajar tentang subtema 1. Kewajiban dan hakku di rumah. Siti memiliki kewajiban menjaga kesehatan tubuhnya. Ia selalu makan makanan yang sehat dan bergizi. Siti berpakaian bersih dan rapi. Ia juga tinggal di rumah yang nyaman. Ayah dan ibu menyayangi Siti. Siti berhak atas semua itu. Nah, dari situ nanti kita bisa simpulkan mana yang kewajiban, mana hak. Oke, Miss jelaskan ya. Dan berikutnya, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Di dalam setiap kewajiban ada hak. Hak artinya sesuatu yang harus kita terima. Mari kita pelajari kewajiban dan hak di rumah. Berikutnya, kita membaca, yaitu judulnya Kasih Sayang di Rumah. Pembelajaran 1. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Sebagai manusia, kita wajib saling mengasihi dan menyayangin. Menyayangin keluarga merupakan salah satu kewajiban kita. Di dalam setiap kewajiban selalu ada hak yang kita dapatkan. Kewajiban dan hak hendaknya dilaksanakan secara seimbang. Akan tetapi masih ada orang yang tidak melaksanakan kewajibannya. Setiap orang harus melaksanakan kewajiban. Sebagai seorang anak, kamu harus menyayangi orang tuamu. Kamu juga harus berterima kasih kepada orang tuamu. Kamu harus mendoakan mereka setiap hari. Menyayangi orang tua, berterima kasih kepadanya dan mendoakannya merupakan kewajiban setiap anak. Kamu harus bersyukur karena orang tuamu menyayangimu. Mereka juga selalu menjaga dan mendoakanmu. Jadi, setiap orang harus menjalankan kewajibannya. Laksanakanlah kewajibanmu, maka kamu akan menerima hakmu. Sampai sini bisa mengerti anak-anak, Miss? Oke, kita lanjut ya ke berikutnya. Kasih sayang di rumah. Ayo membaca. Bacalah hak-hak yang didapat Siti pada tabel di bawah ini. Tuliskan saran yang seharusnya Siti lakukan, yaitu hak Siti mendapat kasih sayang dari ayah dan ibu. Saran yang menunjukkan kewajiban yaitu sayangilah ayah ibumu. Yang kedua, mendapat perawatan ayah ibu. Jadi saran menjadi kewajiban yaitu rawatlah ayah dan ibunya. Dan seterusnya, mendapat waktu bermain, dapat bercerita kepada ayah ibu, mendapat perhatian ayah ibu saat belajar, dan bantu ayah ibu. Nanti ini soalnya kita pelajari ya, kita latihan nanti di rumah. Di rumah masing-masing, siapkan buku catatannya dan latihannya ya. Nah, berikutnya. Ayo berlatih. Siti mengamati kalender di rumahnya. Siti menghitung. Dalam 1 tahun ada 365 hari. Siti menggunakan banyak waktunya belajar di sekolah. Ketika libur, Siti belajar bersama kedua orang tuanya di rumah. Berapa hari Siti belajar di sekolah? Berapa hari Siti belajar bersama orang tuanya? Ayo kita amati sama-sama ya. Contoh kemungkinan berikut ini. Tuliskan 5 kemungkinan lain di bawah contoh. Jumlah 1 tahun itu yaitu 365 hari. Misalnya atau kemungkinan yaitu hari belajar di sekolah 250 hari. Kita tambah supaya bisa 365 hari itu yaitu kita tambah 115 hari. Jadi hari belajar di sekolah Siti yaitu 250 hari. Hari belajar di rumah yaitu 115 hari. Jadi nanti kita buat kemungkinan 4 lagi ya. Di sini udah mengerti anak-anak, Miss? Pelajaran 1 ini ya. Berikutnya. Oke, ini kita akan menyanyi. Pembelajaran 1-nya ini ayo bernyanyi. Amati lirik. Cobalah nyanyikan sesuai kreasimu. Perhatikan gurumu bernyanyi. Ikuti perlahan-lahan. Oke ya.
Jika judulnya itu Jika Ibuku Tua Nanti, ciptaan Ateh Mahmud. Kita mulai ya, bentar. Ikutin Miss ya. Jika tua, bentar ya, sebentar. Jika ibuku tua nanti, berubah berambut putih, akan ku jaga ibuku agar senang selalu. Jika ayahku tua nanti, berjalan bertongkat kayu, akan ku tuntun selalu kemana ayah pergi. Bisa Nana Miss? Pelan-pelan aja. Jika ibuku tua nanti, berubah berambut putih. Jika ibuku tua nanti, berubah berambut putih, akan ku jaga ibuku agar senang selalu. Agar ku tuntun selalu kemana ayah pergi. Nih, udah tahu kan nyanyinya? Nanti kita nyanyikan sama-sama ya. Nanti Miss tes satu-satu, harus bisa ini nyanyinya karena ini lagunya tentang orang tua. Oke, berikutnya kita belajar ke halaman berikutnya. Ini jangan lupa dihafal. Maafin Miss ya, suara Miss serak-serak banjir atau serak-serak basah, nggak tahu lah. Yang penting Miss tetap harus bisa nyanyi untuk anak-anak Miss. Berikutnya ya. Nih, pembelajaran 2. Ayo mengamati. Apa yang kamu lihat pada gambar di bawah ini? Bagaimana jika kamu menghadapi situasi itu? Diskusikan dengan teman-temanmu. Sampaikan hasil diskusimu di depan kelas. Karena ini kita belajar di rumah, jadi diskusinya boleh sama abang, kakak, ayah, atau mama ya. Baru disampaikan hasil diskusinya sama Miss. Misalnya nomor 1 ini, apa yang kalian hadapi jika terjadi situasi seperti ini? Misalnya berangin ini. Jadi kalau berangin ini seharusnya bagaimana? Apa yang kita hadapin? Apa yang kita lakukan? Ya, yang nomor 1 ini. Yang nomor 2, ini cuacanya sepertinya tidak bagus. Ada awan yang gelap dan ada rintik-rintik hujan. Apa yang harus kita lakukan ini? Apa yang harus kita hadapi seperti ini? Ya, yang nomor 3, ini ada matahari yang terang, sepertinya siang hari ini. Nah, apa yang kita hadapin ini? Apa kita boleh keluar rumah? Ya, yang nomor 4-nya ini ada bulan, seperti ada nyamuk atau lalat itu. Nah, ini apa yang kita lakukan? Apa boleh kita pakaian sekolah pada malam hari? Nah, ini nanti dicatat di buku diskusinya ya, di buku latihan ini. Minta kasih tahu mama, sama ayah ya, oke?
Ayo membaca, bersyukur memiliki pakaian. Manusia wajib melindungi tubuhnya. Siti juga selalu melindungi tubuhnya. Ia selalu melindungi tubuhnya dengan mengenakan pakaian yang rapi. Memiliki pakaian adalah hak setiap orang. Siti mendapat pakaian dari orang tuanya. Siti memiliki berbagai pakaian untuk dipakainya sehari-hari. Siti memiliki pakaian untuk bermain dan untuk hadir dan untuk tidur. Siti juga memiliki seragam sekolah. Pakaian Siti selalu bersih dan rapi. Pakaian membuat Siti merasa nyaman. Pakaian melindungi tubuh Siti dari udara dingin dan panas matahari. Pakaian juga dapat menjaga Siti dari gangguan serangga. Siti bersyukur memiliki pakaian. Siti menjalankan kewajiban terhadap pakaian dengan baik. Siti selalu mengenakan pakaian dengan hati-hati. Siti menjaga pakaian agar tidak cepat kotor dan rusak. Ia mengenakan pakaian sesuai kebutuhan. Siti juga berpakaian sesuai kebiasaan yang berapa tempat tinggalnya. Tidak lupa Siti mencuci baju bila kotor. Ayo, siapa yang sering kotor-kotoran, yang bermainnya sangat kotor sehingga pakaiannya kotor banget, tidak boleh ya. Berikutnya ya. Berikutnya, ayo mencoba. Amati masalah berikut ini, tuliskan saran-saranmu. Nomor 1, Udin minta belikan baju baru. Di lemari baju Udin masih banyak dan masih bagus. Apa yang saran-saranmu? Apa dia tetap beli baju juga, minta sama mamanya? Boleh nggak kayak gitu? Masih bagus bajunya, masih banyak bajunya, masa dia minta lagi? Nomor 2, rok dayu robek karena digunakan bermain lompat tali. Nah, ini boleh nggak mainnya seperti itu sampai roknya robek? Seharusnya gimana? Dibukanya dulu baju roknya, baru pakaian dia ganti celana atau pakaian olahraga. Jangan pakai rok. Ya, kasihan mamanya, terpaksa beli rok lagi. Nih, tuliskan nanti ya sarannya ya. Nomor 3, Beni ingin bermain dengan tetangganya. Dia masih mengenakan seragam sekolah. Boleh nggak seperti ini? Seharusnya gimana pulang sekolah? Boleh pakai baju sekolah sampai malam, sampai sore? Nggak boleh kan? Terus nomor 4, pulang sekolah Lani sangat lelah. Ia tidur siang tanpa berganti baju. Ini boleh nggak? Tidak boleh. Karena kan pakaian sekolah kotor di luar. Jadi sebelum tidur dia harus ngapain dulu? Ya. Berikutnya, ayah membaca. Istirahat siang. Siti wajib membantu ibu di rumah. Usai makan siang, Siti mengangkat pakaian dari jemuran. Usai membantu ibu, Siti beristirahat. Beristirahat adalah hak setiap orang. Ada banyak cara beristirahat. Beristirahat bisa dengan cara tidur atau bersantai. Dapat juga dengan cara menyegarkan diri. Tujuannya adalah membuat tubuh tenang. Siti beristirahat dengan tidur. Tidur siang dapat menghilangkan rasa lelah. Tidur siang juga menyehatkan badan. Tidur siang dapat menenangkan pikiran. Dengan tidur siang, tubuh akan kembali segar dan bersemangat. Kalian juga memiliki hak untuk beristirahat. Ayo, siapa yang tidur siang setiap hari? Ternyata tidur siang itu sangat bagus bagi anak-anak supaya cepat tumbuh. Ya, jangan lupa tidur siang, jangan main-main saja, kan tidak boleh. Oke, berikutnya. Bentar ya. Berikutnya yaitu sebutkan 5 cara beristirahat yang biasa kamu lakukan. Tulislah cerita, ini istirahat apa-apa saja yang kalian lakukan di rumah ya. Tulis 5 saja. Tulislah cerita tentang kebiasaan beristirahat siangmu dan kewajibannya. Berilah judul cerita yang kamu tulis. Apa istirahat siangmu dan apa kewajibanmu. Berikutnya, pembelajaran 3. Ayo membaca. Memiliki tubuh sehat. Kamu wajib menjaga kesehatan tubuh. Tubuh yang sehat membuatmu dapat belajar dan bermain.
Tubuh yang sehat juga membuatmu dapat berjalan dan bekerja. Tubuh yang sehat membuatmu dapat bergerak aktif dan gesit. Setiap anak berhak memiliki tubuh yang sehat. Namun ada juga anak yang mudah sakit. Tubuh anak yang sakit menjadi lemah sehingga susah bergerak. Seharusnya menjaga tubuhnya agar selalu sehat. Terus, menjaga tubuh tetap sehat merupakan kewajiban kita semua. Apa yang harus kamu lakukan agar tubuhmu sehat? Pertama, makan makanan yang bergizi dan makan dengan teratur. Kedua, istirahat yang cukup. Ketiga, rajinlah berolahraga. Keempat, minum air putih baik untuk tubuh. Amati teks di atas, temukan masalah pada teks, garis bawahi cara penyelesaian. Yaitu amati kembali teks di atas, jawablah pertanyaan berikut. Masalah apa yang dihadapi anak-anak berdasarkan teks di atas? Ya. Sebentar ya. Ayo mencoba. Keluarga Dayu sering sarapan kentang. Ayah Dayu memiliki kebun kentang. 5 panen terakhir, Ayah Dayu memanen 1000, 1200, 1300, 1500, dan 2000 buah kentang. Ayah Dayu menyimpan sebagian kentang di rumah, sebagiannya lagi dijual ke pasar. Terus tuliskan berapa kemungkinan kentang yang dijual dan yang disisihkan untuk di rumah ya. Misalnya berapa? Tadi kita buat di sini ada 1000, berarti bisa kita buat sini 500 yang nomor 1 ya. Contoh misnya ya, nanti kalian buat di rumah, terserah seperti apa. Pokoknya jumlahnya harus 1000, harus 1200, harus 1300, harus 1500, dan harus 2000 ya. Ini dibuat nanti. Terus sebentar ya, ini nanti diisi berdasarkan totalnya tadi ya. Ayo mencoba. Tahukah kamu kewajiban yang harus kamu lakukan agar tubuhmu sehat? Apa yang sudah kamu ketahui tentang hak mendapatkan makan? Bacalah permasalahan berikut ini. Berilah saran apa yang sebaiknya dilakukan. Berdiskusilah dengan kelompokmu, lalu sampaikan hasil diskusimu depan kelas. Seperti yang tadi, ini tidak usah di depan kelas karena kita belajarnya di rumah. Jadi ini dikerjakan, diskusikan bersama ayah, mama, kakak, atau abangmu ya. Minta tolong, ayah diskusi yuk, mama diskusi yuk, kakak, abang ajak ya untuk ajarin kamu. Jangan lupa minta ajarin sama kakak, abang ya, nggak apa-apa minta ajarin biar tambah pintar. Bentar ya. Berikutnya, nomor 1, ibuku selalu menyediakan makanan yang sehat dan bersih. Aku lebih suka jajan. Apa yang sebaiknya kamu lakukan? Boleh nggak jajan? Mamanya masak makanan yang sehat dan bersih. Nomor 2, setiap hari ibuku menyiapkan sarapan pagi. Aku sering terburu-buru dan tak sempat sarapan. Apa yang sebaiknya kamu lakukan? Tidak boleh terburu-buru. Harus wajib itu sarapan supaya kuat dan bisa belajar. Nomor 3, ibu menyampaikan bahwa tanganku harus bersih ketika menyentuh pakaian. Aku merasa itu tidak penting. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Ini yang sangat berbahaya. Apalagi dalam situasi seperti ini, harus cuci tangan kita. Apapun itu, masuk ke rumah cuci tangan, mau makan cuci tangan, menyentuh yang lain-lain cuci tangan. Wajib cuci tangan ini. Bukan cuci tangan sembarang cuci tangan, harus pakai sabun. Nomor 4, ayah selalu mengingatkanku agar berdoa sebelum dan sesudah makan. Aku seringkali tidak melakukannya. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Harus berdoa supaya berkah apa yang kita makan itu, dan Allah pun tidak marah sama kita ya. Wajib berdoa, tidak boleh malas-malas. Nomor 5, ayahku selalu berpesan agar aku menghabiskan makananku. Aku masih sering makan bersisa. Apa yang sebaik aku lakukan? Ini tidak boleh juga.
juga nyisa-nyisain makanan. Makanya jika nanti kita sekolah bawa bontot itu bilang mama ayahnya, "Mah, ayah, kasih aja secukupnya, jangan banyak-banyak, karena nanti banyak-banyak nanti terbuang." Ya, nggak boleh. Jadi makan itu secukupnya. Maksud Miss itu ya secukup kamu makan, jangan banyak-banyak, nanti ada ayam diambil, ada telur diambil, nasinya banyak-banyak, ujung-ujungnya apa? Dibuang semua. Tidak boleh ya. Terus berikutnya, bacalah kalimat-kalimat berikut ini. Contohlah kalimat berikut dengan permasalahan di atas. Tulislah nomor kalimat di dalam huruf. Nih, yang tadi kalimat-kalimat tadi dicocokkan sama ini. Aku bersyukur masih memiliki makanan untuk dimakan. Nomor 2, sebelum makan tangan harus bersih dari debu dan kuman penyakit. Nanti nomor yang di atas masukkan ke titik-titik ini ya, titik 3 ini. Nomor 3, aku harus berhati-hati memilih jajanan. Makan dijual di jalan, sering dihinggapin lalat nih. Mis aja pun takut makan di jalanan, di pinggir-pinggir jalan. Nanti bisa sakit perut, banyak lalat. Nomor 4, di pagi hari aku harus sarapan agar aku bisa belajar dengan semangat. Ini wajib. Nomor 5, aku tahu bahwa banyak anak seusiaku yang sulit mendapat makanan. Nah, ini tidak boleh juga ya. Jadi kita harus makan. Ayo berarti setiap malam Udin dan keluarganya makan malam bersama. Udin berbahagia karena bisa makan malam bersama keluarganya. Usai makan malam, ia berpikir tentang kewajiban dan ayatnya berkaitan dengan makanan. Contohnya berikut kewajiban dan hak tentang makanan. Bantulah Udin memilih mana yang kewajiban dan hak. Salinlah kembali pada tempat yang tersedia. Ini dikerjain di buku latihan ya. Yang tadi kewajiban dengan hak itu di buku catatan. Nih, jika ada yang mau nilai itu wajib di buku latihan. Jika ada yang mau paraf itu wajib di buku catatan. Nomor 1, bersyukur atas semua makanan yang ada ya. Ini kata kewajiban. Nomor 2, mendapat makanan sehat dan bersih. Nomor 3, makan makanan yang disediakan, memilih makanan yang sehat, mendapat sarapan pagi sebelum sekolah, membaca doa sebelum dan sesudah makan, mendapat air minum yang bersih dan sehat, mengambil makanan secukupnya, mendapat makan siang yang sehat dan bersih, menghabiskan makanan yang sudah diambil. Ya, ini dipilih mana hak dan mana kewajiban. Oke, berikutnya. Ayo bercerita. Pernahkah kamu tidak tidur di malam hari? Apa akibatnya? Bagaimana rasanya jika kamu tidak tidur dengan nyenyak? Ceritakan pengalamanmu, sampaikan juga manfaat tidur. Aduh, masih anak-anak, anak Miss lagi, tidak boleh tidur larut malam. Tidur itu jam 9 ataupun paling lama jam 10. Minimal itu 8 jam kita tidur ya, supaya cepat tumbuh besarnya. Kita tumbuh tinggi itu ketika kita tidur. Jadi kalau kita nggak tidur ya nggak tumbuh lah. Apalagi begadang, udahlah segitu-segitu aja lah kelas 3 kecilnya nanti. Tidak boleh ya. Nih, pembelajaran 5. Ayo mengamati, simaklah temanmu yang sedang membaca Rumah Tempat Berlindung. Setiap orang wajib melindungi dirinya dari bahaya. Salah satu tempat berlindung adalah tempat tinggal. Setiap orang berhak mendapatkan tempat tinggal. Tempat tinggal biasanya berbentuk rumah. Rumah memiliki bentuk berbeda, tetapi manfaatnya sama. Rumah merupakan tempat berlindung, beristirahat. Rumah juga tempat berkumpul bersama keluarga. Kita tidur, mandi, makan, dan melepas lelah di rumah. Kita juga belajar banyak hal di rumah. Udin dan Mutiara mengetahui rumah mereka yang bocor. Ibu menasihatin mereka agar bersyukur atas semua yang dimiliki. Ibu menyarankan mereka agar melihat orang-orang yang lebih susah.
Banyak anak yang tidak memiliki rumah. Banyak anak yang tetap bahagia meski rumahnya banjir. Dengan bersyukur, hati akan senang. Nah, ini banyak kadang ada yang bersyukur. Rumahnya banjir, dia berenang lagi dari situ, diambilnya berenang dia. Padahal itu rumahnya udah banjir. Mungkin ya karena anak yang nggak mikir juga ya kan, mamanya yang mikirnya nguras. Itu pun tidak boleh. Kalau lagi banjir oke lah, tapi kalau udah banjirnya surut, bantu ya orang tuanya membersihkannya, mengepel, membuang sampah ya. Terus amati teks di atas, garis bawahi kalimat yang menunjukkan saran. Tulislah saran lain untuk Udin dan Mutiara. Ayo mencoba, baca baik-baik kalimat saran yang kamu salin. Jelaskan maksud kalimat-kalimat tersebut di depan kelas. Bersyukur maksudnya adalah melihat semua yang dimiliki sebagai karunia Tuhan. Kita menerima semuanya, tidak mengeluh dan gembira atas apa yang ada. Ya, jadi kita bersyukur. Ya Allah, terima kasih ya Allah, aku masih memiliki ayah dan ibu. Nah, itu memiliki rasa syukur itu. Ya Miss aja udah nggak ada orang tua Miss, jadi yang ada orang tuanya selalu doakannya. Terus terima kasih pada Allah, bersyukur yaitu memiliki rumah, terhindar dari banjir, hujan, panas. Dan rasa syukur kita sekolah kita alhamdulillah bagus ya. Bersyukur kita, banyak yang tidak sekolah, lihat di anak yang di jalanan itu banyak yang tidak sekolah ya. Jadi rasa syukur itu harus ditanamkan dan tidak boleh ngejek. Kenapa kamu tidak sekolah, kamu gembel ya, tidak boleh menghina juga ya. Ya kita harus bersyukur dengan keadaan kita dan tidak boleh ngejek-ngejek ya. Oke, berikutnya ayo berlatih. Kamu wajib bersyukur memiliki tempat tinggal. Tempat tinggal akan melindungi dirimu dari bahaya. Kamu juga wajib merawat dan melindungi tempat tinggalmu. Apa saja kewajiban dan hakmu berkaitan dengan tempat tinggal? Nah, ini nih. Pernah nggak bantu orang tuanya? Bantu orang tuanya seperti apa? Apa main HP aja? Nonton TV aja? Tidak loh. Wajib ini anak-anak murid Miss ini, yaitu nyapu, bantu orang tuanya, ngepel, terus ngapain lagi, cuci piring ya, itu ngangkat kain pun boleh juga. Apalagi letakkan sepatu di rak sepatu, baju letakkan di tempat baju kotor ya, jangan lupa. Terus kewajiban dan hak di rumah. Ini nih yang tadi barusan Miss jelaskan. Bersyukur karena memiliki tempat tinggal, mendapat rumah bersih dan rapi, bicara lembut dan sopan, membantu merapikan dan menata rumah, dicintai, dijaga, dilindungi dan dihargai, saling mencintai, menjaga, melindungi dan menghargai. 7. Diperhatikan dengan melakukan dengan lembut dan sopan, saling menolong dan memaafkan. 9. Mendapat tempat tinggal, menjaga kebersihan dan kerapian. Ya, itu ya rasa syukur ya. Nih, ayo berarti Ayah Udin ingin rumah mereka nyaman. Ia berencana merapikan pagar rumah mereka. Ayah Udin membutuhkan 980 batu bata. Ia memiliki beberapa batu bata di rumah. Ayah membeli kekurangannya di toko bangunan. Berapa batu bata yang mungkin Ayah Udin memiliki dan berapa yang harus dibeli. Nih, ini sama juga sama yang tadi, kemungkinan ini ditambah-tambah saja ya. 980 itu seperti apa biar dapat 980? Nih ya, Miss kasih contoh, 500 ditambah 100 tambah 480 jadinya 900. Nah, yang tulislah jawabanmu di tempat yang tersedia. Buatlah 5 kemungkinan. Misalnya 600 ini. Supaya dapat 600 bagaimana? Ya kita tambah aja. 300 ditambah 300. Berikutnya, ayo membaca. Bacalah dengan nyaring. Rumahku bersih dan nyaman. Rumah adalah rezeki dari Tuhan.
kita merasa nyaman ketika di rumah. Ibu menjadikan rumah terasa sejuk. Ayah menjadikan rumah terasa aman. Anak-anak menjadikan rumah terasa menyenangkan. Setiap anggota keluarga wajib menjaga tempat tinggal agar bersih. Tempat tinggal bersih membuat mereka nyaman. Tempat tinggal bersih juga mencegah mereka dari sakit. Setiap anggota keluarga berhak mendapatkan rumah bersih. Mereka bersama-sama menjaga lantai agar bersih. Ruang tengah selalu rapi. Meja makan selalu bebas dari piring kotor. Dapur bersih dari sampah. Halaman tertata rapi. Simaklah masalah-masalah berikut ini, sampaikan saranmu di depan kelas saat konser berkelompok. Yang ini tidak usah depan kelas, nanti sampaikan sarannya sama Miss aja ya. Secara pribadi aja lah nih, ingin lantai rumahnya selalu bersih saat pulang sekolah. Ia melihat lantai rumahnya kotor. Saran apa yang kamu berikan pada Lani? Ayo bisi-bisi sama Miss. Apa diserakannya lagi? Atau dibiarinnya aja, pergi aja deh gitu ke kamar ya. Apa sarannya? Nomor 2, Edo ingin rumahnya rapi. Bibi selalu merapikan rumah Edo. Sudah 1 minggu Bibi pulang kampung, rumah Edo tampak berantakan. Apa saranmu untuk Edo? Bibinya pergi pulang kampung, gak ada bibinya, cemana tuh rumahnya? Apa dia dibiarin aja rumahnya berantakan gitu? Enggak kan ya Edo, kalau ada waktunya ya diberesin lah rumahnya kan, tak menyapu dia, entah cuci piring ya, biar rumahnya bersih, bantu ayah mamahnya. Nomor 3, Dayu ingin kamarnya rapi. Ia tidak bisa merapikan kamarnya sendiri. Apa yang seharusnya dia minta tolong sama mama? Mama, ini nggak sampai ma untuk kasurnya ma, untuk spraynya mah, tolongin mah. Jangan diam-diam aja ya. Nomor 4, Ibu Beni ingin meja makan di rumahnya bersih. Beni hampir selalu meninggalkan sisa makanan di meja. Apa yang seharusnya Beni lakukan? Apa yang Beni? Boleh nggak meninggalkan sisa makanan di meja? Enggak, letak di wastafel belakang atau letak di dapur ya, habis selesai makan. Nomor 5, Siti ingin rumah yang menyenangkan. Ia sedang bersedih. Ayah dan Ibu Siti sedang menengok nenek di kampung. Bagaimana seharusnya Siti bersikap? Ia sedang bersedih karena ayah dan ibunya pergi nenek. Ya supaya menyenangkan rumah itu ya dibersihkan ya lah, supaya nggak sedih-sedih lagi dia. Bersihkan, pada duduk-duduk aja main HP lagi, mana boleh. Bersihkan pelan-pelan ya. Oke, berikutnya. Ayo mencoba, andai banyaknya kelereng tidak 600, tentukan bilangan lainnya. Lalu buatlah perhitungan. Andai banyaknya kelereng tidak 600, tentukan bilangan lainnya. 600 kita letak di depan ya. Berikutnya nomor sebelah angka tambahnya itu terserah berapa. Itu bebas mau buat berapa. Buat penjumlahannya kamu sendiri yang nentukan, tapi 600-nya tetap ada ya. Yang pertama buat 600. Oke. Berikutnya ini harus bisa ini tambah-tambah loh pelajaran kelas 1 kelas 2. Oke, selesai materi kita subtema 1. Terima kasih Miss Khairani Arhab SPD. Kita berikutnya ya. Terus oke, setelah udah Miss kasih materinya tadi, udah Miss jelaskan, mudah-mudahan murid Miss bisa paham dan mengerti. Nanti kita simak sama-sama lagi ya. Berikutnya nanti subtema 2. Oke, udah selesai kita tema belajarnya tema 1, tema 2, subtema 1 dengan lapas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ingat ya, hak dan kewajibannya di rumah. Jangan sampai lupa.
No, 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 no. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah lihat dan dengar penjelasan Miss tema 4, subtema 1, anak-anak sudah mengerti kan? Sudah, Miss. Sudah, Miss. Sudah, Miss. Jika begitu, kita mulai menjawab pertanyaan yang ada di video tadi. Iya, Miss. Iya, Miss. Oke, buka buku latihannya yang tadi udah dicatat kan? Iya, Miss. Sudah. Setelah kita mendapat pelajaran dan belajar dan latihan, mudah-mudahan murid Miss tambah ngerti. Luar biasa, Miss. Bagus videonya, Miss. Hari ini kita selesai. Kita tutup dengan lapas hamdalah. Hari ini kita selesai. Kita tutup dengan lapas hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, habis ini kita istirahat ya. Istirahat ya, Miss. Ore. Ore. Asik, asik, asik. Asik, asik, asik.
Assalamualaikum anak-anak murid Miss. Salam, Miss. Waalaikumsalam Miss. Hari ini kita belajar tema 4. Kewajiban dan hakku, subtema 1. Sebelumnya kita mulai dengan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita absen ya. Gibran, Hadir, Miss. Vanessa, hadir Miss. Surya, Hadir, Miss. oke. Kita mulai ya pelajarannya. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Hak artinya sesuatu yang harus kita terima. Oh, gitu, Miss. Contohnya gimana, Miss? Kewajiban contohnya yaitu di rumah, membantu orang tua. Haknya yaitu mendapatkan pujian dan kasih sayang. Miss, nanti saya pulang bantu mama biar nanti dapat kasih sayang mama. Mantap Bang Gibran. Baiklah, kita simak penjelasan Miss ini yuk. Diperhatikan dengan baik-baik ya. Jangan ada yang bermain dan jangan ada yang ribut, oke? Oke, Miss. Oke, Miss. Oke, Miss. Setelah lihat dan dengar penjelasan Miss tema 4, subtema 1, anak-anak sudah mengerti kan? Sudah, Miss. Sudah, Miss. Sudah, Miss. Jika begitu, kita mulai menjawab pertanyaan yang ada di video tadi. Iya, Miss. Iya, Miss. Oke, buka buku latihannya yang tadi udah dicatat kan? Iya, Miss. Sudah. Setelah kita mendapat pelajaran dan belajar dan latihan, mudah-mudahan murid Miss tambah ngerti. Luar biasa, Miss. Bagus videonya, Miss. Hari ini kita selesai. Kita tutup dengan lapas hamdalah. Hari ini kita selesai. Kita tutup dengan lapas hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, habis ini kita istirahat ya. Istirahat ya, Miss. Ore. Ore. Asik. Asik.